Siapakah yang akan berhasil untuk mereka buka ya? Masih punya beberapa yang lain sih. Maginya ke... Wah, ini kalau misalnya beneran Harley, berarti Selena bakal jadi Rom dan XP-nya yaitu jauh head ya. Sehingga Exin yang bakal jadi pemain untuk memakai jungler ya. Untuk di match yang kali ini kita lihat aja nih guys. Kayaknya kayak gitu sih. XP-nya berarti si jauh head, bukan jauh head-nya Rom ya. Sementara Den dengan memakai Hero Gusion. Kita lihat Kenevold masih mencari pilihan. Mia diambil ya. Wah, ini bakal kesurupan naga hitam kah? Semangat abangku. Siap Bang Kenki. Thank you Bang Kenki. Thank you Bang Petri GW tuh. Petri gue tuh katanya ya. Kelas Bang Dennis ya. Halo Dedi Dongkak, welcome. Let's go, kita akan langsung memulai gamenya. Yang pick terakhir, Lulunox. Harley-nya hyper. Tetap ya berarti ya, Selena-nya Selena Rom guys, berarti guys. Kita langsung mulai saja untuk gamenya. Di match yang kelima kali ini, siapakah yang berhasil memenangkan gamenya ya? Dengan pick-pick yang udah berhasil terjadi. Menurut kalian siapa nih guys yang bakal memenangkan game yang kelima teman-teman? Apakah dari teman-teman tim Onyx atau dari teman-teman tim RRQ? Buat teman-teman yang baru bergabung, kita lagi main have fun ya, CAT, yang tentunya seru-seruan aja sih. Dan ini juga ada challenge-nya buat teman-teman yang pengen ikutan, bisa banget guys. Kita akan langsung memulai game yang berikutnya dengan ada seorang Elf Professor ya yang kembali memakai Marsha. Ada juga Kenevold dengan memakai Mia, Aunfa dengan memakai Hervani, Alfie dengan memakai Hero Badang. Seperti bakal jadi roamer kah di saat Den? Seperti bakal mencoba untuk menjadi pemain yang ada di mid laner ya. Dengan si bro yang udah mencoba untuk langsung mengambil pattern ke arah sebuah range buff. Berhasil seperti didapatkan dengan cepat. Lia di arah tengah mencoba untuk membuka platingan di sana. Dengan Pasaribun juga kini sedang berhati-hati berhadapan dengan seorang Mia. Ngebug kicknya namanya. Ngebug? Iya tadi ngebug kah? Ada ngebug kah guys tadi guys? Oh Drex ya, ganti nama ya. Pasaribun mencoba menangkap pertarungannya. Bayang situation pun kini terjadi, tapi Kenevold hampir saja berhasil untuk membuka pick pertama dengan satu buah spear yang tadi sempat dia paksakan. Mencoba untuk juga kini melakukan penyerangan. Sebuah wave minion bakal diplatin dengan cepat. Lia dan juga seorang Sibro sedang menunggu, bermain lebih ke arah burst, mencari kesempatan untuk bisa menculik. Namun serangan pun juga masih dilakukan dan difokuskan ke arah seorang Lia yang kini akan terkena subliminasi. Tapi ada satu first bolt yang malah berhasil dilakukan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Di game yang kali ini kita lihat satu eliminasi pertama dengan Den yang harus ditumbangkan di sana. Satu buah barrier pun dilakukan. Olivia harus lebih waspada. Bahkan masih terkena sebuah tembakan. Abyssal Europe pun hampir saya terconnect, tapi dengan bantuan Flicker, Exin benar-benar mencoba untuk mengejar, tapi gagal untuk bisa membuka pengambilan yang kedua untuk kali ini. Hampir saja kita lihat Olivia pun dijadikan sebuah pengambilan ya untuk bisa ditumbangkan. Sementara kita lihat opsi penyerangan yang akan teman-teman dari Marki lakukan, difokuskan kah untuk bisa kini menghancurkan sebuah turret yang ada di atas sana. Profesor sedang menerima tekanan. Kaizen terus mencoba untuk menjalankan dan sepertinya menunggu agar wave minionnya bisa masuk ya dengan perlahan ya. Ini bakal ngelitin pergerakan dari seorang Profesor meskipun ada Olivia yang ternyata muncul dari arah belakang. Bersiap dengan satu buah barrier tapi gagal mal dan digocek langsung. Kaizen berhasil selamat dengan baik ya. Oke, juga mencoba untuk mendatangkan beberapa war yang mungkin bisa terjadi.
Siapa yang bakal dijadikan solusi untuk bisa ditumbangkan kembali? Namun Lia yang harus dijadikan opsi utama untuk bisa diamankan bersama dengan satu buah Deathless Magic ya, yang berhasil membuat Onfa pun juga tumbang. Tapi kini poin pun masih sama ya. Bangkungan Gold pun berhasil teman-teman dari tim Onyx pun tekankan di sana. Kita dengan satu buah shuttle yang kini akan mencoba untuk diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Apakah berhasil untuk mereka dapatkan dengan baik ya? Dengan kekosongan yang juga kini dimanfaatkan oleh seorang Pasaribu untuk bisa menghancurkan sebuah turret. Speed push bisakah terjadi? Tapi turtle-nya serang Den pun malah dapatkan kali ini. Barrier tadi sempat dilakukan, namun Kaizen gagal untuk bisa melakukan sebuah lemparan. Karena Olivia yang gagal ditumbang, tapi satu gengkingan pun malah dilakukan. Karena Volt yang harus dijadikan opsi diamankan untuk pertama kalinya. Abis Aero tadi sempat dilepas, nggak ada pemain yang terkonek. Kaizen juga masih menunggu, tapi Elf Professor memainkan pertarungannya, bahkan terlempar langsung. Elf Professor kehilangan cukup banyak darah. Untungnya masih bisa bertahan dan wave ini pun masih di placing di bagian tengah. Lia masih benar-benar berhati-hati banget dari segi permainan ya, karena memang teman-teman dari tim RRQ kurang pemain yang cukup kuat buat jadi badan nih guys. Selain seorang Kaizen ya, yang juga kayaknya untuk kali ini lebih mementingkan damage untuk bisa diharapkan. Oh enggak sih, lebih ke arah defense nih guys. Kaizen lebih bakal ngamanin item apa nih ya? Apakah bakal nahan physical damage yang mungkin teman-teman dari Onyx bisa lakukan sehingga antivirus jadi pilihan utama? Kaizen masih menunggu beberapa item untuk bisa jadi tentunya, tapi pertarungan pun malah dimulai terlebih dahulu di area bawah sana dengan satu Fish Crack dari Olivia membuka pengambilan. Habis liur tadi sempat dilakukan meskipun gagal untuk bisa menarik pemain. Lia pun harus menunggu, tapi seorang Der pun juga masih ada di sana dan mengcover langsung untuk bisa mengambil pick off. Sementara kita lihat juga ada seorang Bro yang juga masih cukup kuat untuk membawa lagi satu eliminasi, namun kini terjebak. Bahkan membuat seorang Bro pun dalam ancaman lebih. Mencoba menggocek-gocek dengan satu penyerangannya dan dibaca pergerakan dan harus kini tumbang. Alpha masih dengan cukup tenang untuk membawa pengambilan. Dengan kita lihat pengejaran yang akan terjadi buat teman-teman dari tim Onyx di game yang kali ini. Lihat Gold mulai dikejar dan sulit bisa membuat pasukan dari tim RRQ pun bisa mendapatkan gold dengan lebih ya. Mencoba untuk dikurung dari segi permainan, tapi memang dari seorang Elf Professor pun masih cukup kuat untuk bisa menang pertarungan ya. Tapi turtle-nya yang akankah berhasil diambil buat teman-teman dari tim Onyx. Tinggal mencoba untuk mengambil satu Sarcel yang kedua atau ketiga nih guys. Dan Volt berhasil mengambil sebuah Sarcel-nya dengan cukup baik. Bahkan kini mencoba mengejar ke seorang Exin. Jadikan sebuah pengambilan. Dengan the power of Brilliance juga berhasil membuat seorang Exin pun pulang. Tapi Dan terkena Deadly Magic dan harus bisa membuat dirinya pun terkena tumbangan. Fish Crack pun dipaksakan, namun kini masih berhasil pulang Bro. Kini juga harus kehilangan sebuah turret yang ada di area tengah. Volt lebih memainkan sebuah push. Di saat Pasaribu pun juga akhirnya berhasil mendapatkan objektif di area bawah juga di game kali ini. Namun Battle Station pun juga akankah masih terjadi. Blazing Dot pun dilakukan, namun Alpha pun gagal mengejar. Ini masih mencoba mengafikan sebuah kabel untuk bisa membuka sebuah pengambilan karena serang Pasaribu yang hampir saja berhasil terkena tumbangan. Cuman kalau kita lihat masih ada beberapa platingan tambahan yang teman-teman dari tim RRQ pun kini perkuat. Yang Kaizen juga kini harus terkena satu penyerangan lebih. Masih ada seorang Bro ngapain yang masih mencoba untuk membuka sebuah war lagi. Sehingga kita seorang Olivia pun juga kini akan cari sebuah opsi untuk bisa diamankan langsung di match yang kali ini. Tapi dengan beberapa gocekan lagi masih bermanuver. Kejutan pun masih ada di sana dengan Dan yang juga berhasil membuka sebuah Petrify gamingnya. Membuat Bro pun harus karet dan gagal untuk bisa survive. Suara killing spree pun juga harus terjadi dengan pengejaran yang harus membuat Lia pun juga tertumbangkan. Luar biasa fight yang memang begitu baik dari pasukan tim Onyx. Hingga Blazing 2 serang Pasaribu juga gagal untuk bisa membuat seorang Canovolt pun dihentikan. Namun kini paksaan serangan malah membuat Pasaribu pun tumbang. Purple-nya pun didapatkan. Alpha kembali mencoba untuk menyerang, mencari pemain-pemain lain yang mungkin bisa diamankan. Tapi memang RRQ juga kini harus lebih solid lagi dari segi permainan ya. Mereka baru dapetin 6 pick off doang ya, padahal di area-area awal
Mereka memang keren banget sih dari segi permainan. Khususnya seorang Sibrus yang udah dapetin 6 pick off ya. 7 menit yang ke-7 kali ini. Mencoba untuk buka Abyssal Lure lagi. Mengenai ke arah pemain, Olivia harus lebih waspada karena tahap berikutnya bakal dijadikan tempat di mana seorang Profesor bisa melakukan pengambilan. Namun tadi ada beberapa flicker terjadi. Dan lihat serangan pun juga kini harus dilakukan. Sementara Lia pun harus terkena tumbangan bersama dengan satu orang pemain lainnya, Pasar Ribu dan seorang Kaizen pun juga sekejutan dengan semua mega kill di sana. Dan ini bakal membuat pasukan dari tim Onyx pun bakal mencoba ya, bisa mengamankan langsung ke sebuah game ya. Dengan kini ada wipeout yang sejenak sempat terjadi. Lord pertama pun mulai mencoba diambil oleh pasukan dari tim Onyx. Berhasil untuk kali ini. Hierarchy yang akan mencoba untuk memasakankah juga dari segi pertarungan. Tapi kita lihat Lordnya berhasil didapatkan dengan cukup aman. Loh, kok biru? Biru kocak. Nah ini ya, Lord diambil oleh pasukan dari tim biru. Dan membuat pasukan dari tim merah pun harus lebih waspada. Tapi kini serang Pasar Ribu mencoba membuka satu blazing duetnya, mengejar ke arah sang Onfa yang ternyata masih bisa selamat dengan darah sekaratnya. Lord pun kini mulai dijalankan, khususnya ke bagian tengah. Habis ini kosong guys, kalau kalian mau ikutan bisa. Lord bakal mulai mencoba untuk menuju ke arah sebuah base yang ada di tengah sana. Olivia sedang menunggu barrier menjadi tempat terbaik untuk seorang Olivia bisa memulai pertarungan. Tapi fokusnya lebih ke arah sebuah objektif yang sebenarnya akan dimainkan oleh pasukan tim Onyx terlebih dahulu di game yang kali ini. Itu masih berapa? 4.000 guys. Dengan adanya wave minion yang bakal mau dijalankan lagi, kita lihat penghancuran kartu turret pun mulai akan dilakukan dengan mencoba untuk juga memberikan pengambilan ke arah seorang Exin yang ternyata berhasil selamat pulang ke arah belakang. The Power of Brilliance berhasil membuat dirinya pun survive. Namun ada beberapa pick up lain yang harus terjadi juga, bahkan 2 tukar 1. Dan pun harus malah mengenai buat teman-teman dari tim RRQ. Yang kini juga harus dikejar dengan satu triple kill. Logi Formania gagal dilakukan karena fall pun dihentikan. Namun seorang Alpha pun juga nggak bisa memasakkan dari segi pertarungan dan malah memudahkan El Profesor untuk bisa memberikan penghancuran ke arah turret yang ada di area atas sana. Benar-benar objektif gaming jadi pilihan utama untuk pasukan tim Onyx, khususnya El Profesor. Masih bisa pulang selamat ke belakang tanpa adanya sebuah gangguan. Sementara kalau kita lihat di area atas, Wave Neon masih dijalankan bersama dengan Kaizen, Pasar Ribu dan beberapa pemain lainnya. Kita masih mencoba untuk membuka sebuah warnya ya. Dengan perlahan, Onfa bakal jadi pengambilan yang akan dilakukan duluan. Di saat kita lihat juga ada seorang pemain yang juga mencoba memasakkan, tapi Dan pun terkena hambatan karena sebuah eliminasi Kardiri pun harus terjadi. Bersama Wolf yang juga terkena sebuah double kill. Looking for triple kill pun juga akan mencoba dibuat. Namun seorang Pasar Ribu pun juga harus gagal untuk bisa bertahan dengan satu lagi penyerangan tambahan yang juga harus memakan korban. 3-1 jadi sebuah keunggulan yang sebenarnya teman-teman dari tim RRQ bisa paksain ya, untuk setidaknya memberikan pressure balik ke teman-teman dari tim Onyx yang kali ini juga mendapatkan juragan. Sebuah lemparan terjadi. Vania pun mencoba untuk masuk memberikan sebuah serangan tambahan. Namun Alpha pun masih berhasil pulang. Dan kini juga mencoba untuk selamat dari pertarungan. Recall pun harus terjadi. Yang membuat gamenya pun masih akan cukup lama terasa lagi. Apa dengan menit yang kini mulai diarahkan ke arah 11:31 ya. Masih ada kesempatan 30 detik lagi, tapi kayaknya akan sangat sulit sih buat Onyx bisa ngambil ke arah gamenya di bawah 12 menit. Lordnya bakal mulai mencoba diancang-ancang oleh Onyx. Bisa dapatkah peluang? Dengan zoning yang kini juga masih terjadi buat teman-teman dari tim Onyx di bagian atas. Mencoba untuk menunggu sebuah kesempatan ya. Untuk Lord pun juga kini berhasil diambil alih dengan El Profesor yang mencoba. Olivia pun memberikan penjagaan. Namun Kaizen pun juga kini seperti akan mencoba masakan masuk bersama dengan seorang si bro yang berhasil mengunci Lordnya dengan penculikan yang harus dia lakukan. Tapi sayangnya serang Dan bersama dengan serang Kaizen pun juga dihentikan. Tidak terlalu memaksakan. Dan kita lihat teman-teman dari tim Onyx harus lebih waspada karena Lordnya pun mulai masuk ke bagian dalam untuk game yang kali ini. Evas pun harus masih terjadi.
Pasar Ribu terkena sebuah cutshot di game kali ini. Masih mencoba untuk berhati-hati dengan war yang mungkin bisa dilakukan lagi ya. Apalagi dengan Onyx yang perlahan mulai masuk dan bakal jadi ancaman besar. Jika pasukan dari tim RRQ juga gagal untuk bisa mempertahankan sebuah areanya, kekalahan pun harus bisa mereka dapatkan ya. Dan kini juga mencoba untuk memberikan beberapa lagi penjagaan lebih untuk bisa menangkal serangan-serangan yang mungkin tercipta dari pasukan tim Onyx di sana. Pavilion masih bakal diplating oleh teman-teman dari tim RRQ yang lain. Mencoba menjaga keseimbangan dengan kita lihat pasukan dari tim Onyx yang masih kesulitan untuk bisa membawa pengambilan ya. Mereka dipancing-pancing juga sih buat ke depan ya. Profesor kita lihat dari beberapa item yang udah berhasil diambil lebih mengarah ke Sky Pincer kah yang akan dijadikan opsi ya. Bersama dengan Heptasis, Malphite, Roar dan sebuah si Hilbert dibantu dengan Rapid Boost bisa jadi melakukan sebuah war dengan cepat ya. Bahkan juga mencoba memberikan langsung kejutan ke arah serang Sibro yang sedang mencoba kabur dan mencoba untuk selamat, namun serang Den pun membuka satu wall seatnya. Namun Blessing 2 tadi sempat terjadi sehingga harus malah membuat Den pun tertumbangkan di game kali ini. Terlihat dengan teman-teman dari tim Onyx yang bakal mulai mencoba membuka sebuah war lagi. Difokuskan ke arah platingannya. Dan ini bakal membuka sebuah space di bagian dalam untuk bisa dihancurkan satu buah base-nya. Lihat Onfa, ini mulai datang. Namun Pasar Ribu apakah bakal dijadikan opsi untuk bisa ditumbangkan? Monster kill dilakukan bersama Lia yang juga harus terpick off. Dan gamenya langsung dimenangkan oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx dan harus membuat RRQ pun dikalahkan di game kali ini. Game kelima yang cukup sulitan ya untuk bisa dimenangkan oleh kedua tim di game yang kali ini. Tapi akhirnya ada sebuah kesempatan yang terjadi dan mengubah jalannya pertandingan. Yang FFB dari seorang Kenfold yang memang sangat kuat dengan hero marksman-nya ya. Alvia, Onfa, Profesornya juga bermain dengan baik di sana. Dengan kita cokan juga terjadi untuk seorang Pasar Ribu di game kali ini. 2 silver pun terjadi karena Lia dan seorang Kaizen. Action juga udah mencoba bermain dengan baik ya, yang mendapatkan emas bersama dengan seorang Sibro ngapain. Cuman sayangnya ya harus gagal untuk bisa membawa kemenangan dengan 14 menit waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan sebuah gamenya. Ini data-data yang berhasil terekam. Dengan kita lihat ada replay kemenangan yang juga berhasil tadi didapatkan dari pasukan teman-teman tim Onyx ya. Di game yang kali ini RRQ benar-benar kesulitan banget ya. Dan sebuah kekalahan terjadi dan kita akan langsung masuk ke game yang berikutnya lagi, game yang ke-6 yang akan menjadi game yang mungkin bisa lebih seru lagi ya di next match-nya. Kita akan lihat aja guys.